berikan tepuk tangan semuanya. Terima kasih buat Director Bands. Dan saat ini kita akan mendengarkan puisi dari Graciani Esther Wulan Komoy. Ketua Umum kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Puji teman-teman. Dan dalam kasih Kristus, bila tadi kita sudah berbicara mengenai lilin-lilin yang menjadi cahaya, menjadi terang, saatnya kita juga akan menyalakan lilin-lilin Natal. Dan ada dari Bapak Ibu perwakilan dari kita semua untuk menyalakan lilin-lilin yang ada di hadapan kita. Dan saya akan mengundang satu persatu untuk maju ke depan. Sebab itu buat kita semua yang ada di sini, tanggal 31 Januari kita sudah memuji tahun 2022 itu. Kita mau tutup lembaran yang lama, lembaran yang penuh susah, masa lalu yang begitu berat. Kita mau melangkah di 2022 ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita akan menyalakan lilin-lilin Natal kita. Dan ada dari perwakilan kita semua yang saya akan undang untuk maju ke depan. Yang pertama, Pastor FX Franky Pascalis Titoy, maju ke depan. Yang kedua, Ibu Pendeta Febel Avansupi. Yang ketiga, Ketua Umum DPP Kerukunan Keluarga Kawanua, Ibu Angelika Tengker. Yang keempat, perwakilan pemerintah Sulawesi Utara. Bila ada yang hadir, silakan. Selanjutnya, Ketua Dewan Kehormatan Bapak Teo Sambuaga atau perwakilan. Dan selanjutnya, Ketua Dewan Penasehat Bapak Beni Mamuto atau perwakilan dipersilakan. Selanjutnya,
Rudi Taruh Mingken, silakan. Selanjutnya sesepuh kita, tua-tua kita, Ibu Mona Sigar. Selanjutnya Bapak Karlo Telu. Dan Ketua Panitia Natal Bapak Ferdinand Ciaki Dumais. Dan juga mewakili undangan Bapak Gayus Sungguh, mewakili generasi muda Kawanua, Saudara Grey Vance Lomondo, selanjutnya Bapak EM Manindaan yang kami hormati, yang kami kasihi, atau diwakili oleh Ibu, kami mohon dengan hormat untuk maju ke depan. Selanjutnya Bapak Joni Lumintang, Bapak Rano Sumolang, ya boleh semua Bapak Desi Mamahit untuk maju ke depan, dan Bapak Ibu Maya Rumantir, kami mohon dengan hormat untuk maju ke depan. Bapak Rano Tilaat dan Bapak Yori Kolwai, silakan. Dan Bapak Luki Kora, kami mohon dengan hormat untuk menyalakan lilin, untuk semuanya masuk langsung menyalakan lilin yang ada. Dan mari kita semuanya, kita mau sama-sama menyanyikan satu pujian, Malam Kudus, Sunyi Senyap. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kemudian lilin yang telah dibagikan silakan saudara nyalakan. Dan apabila saudara tidak membawa lilin, silakan menyalakan flashlight yang ada di handphone saudara. Ada flashlight di handphone, silakan menyalakannya. Boleh menyalakan flashlight-nya.
lahir Raja Shalom. Kami percaya Shalom itu ada atas hati kami, atas hidup kami, atas keluarga kami, ada atas kerukunan keluarga kawan. Dan kami akan menjadi terang yang bersinar itu, menyinari semua orang, memberikan kehangatan untuk semua orang, sehingga kami, kerukunan keluarga Kawanua, akan menjadi terang, jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Bersilakan dulu kembali. Bapak Ibu silakan kembali ke tempatnya masing-masing, dan saudara-saudara silakan untuk duduk kembali. Kita akan lanjutkan ibadah kita pada malam hari. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena dengan Tuhan kita akan mendapatkan jawaban yang terbaik. Waktu kita tidak sama dengan waktu Tuhan, tapi percaya dengan iman rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Lebih dari yang ku doakan, kami percaya dengan harapan kami Tuhan. Kau yang menjawab doa kami, dan firman yang akan kami dengar ini Tuhan, Tuhan yang akan menguatkan kami semua. Di waktu yang tepat, Saya akan mengundang hambanya, Pastor FX Pagi Paskalis Sekolah. Saya mohon kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memberikan firman Tuhan. Nah, selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Bapa di surga, hari ini kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang membawa kami pada pengalaman iman yang dahsyat pula. Bapa, saat ini kami akan duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memberikan kesaksian tentang indahnya kesatuan dan persaudaraan sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang Manado, keluarga Kawanua yang ada di perantauan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua. Ya Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Tuhan bersamamu
dan diseberangi juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 8 sampai dengan 12. Kemudian Raja Herodes menyuruh mereka pergi ke Bethlehem. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembahnya. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah para Majus, dan di timur itu, dan bintang di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas di tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya minta mic supaya saya tidak takut di mimbar. Satu dua. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Rasanya malam hari ini saya berada di antara ribuan bintang yang indah. Saya teringat ketika saya ada di puncak Tete Tanah. Tahu nggak puncak Tete Tanah? Di daerah Kumelembuai, di Tomohon, Masururukan, Kasana. Waktu itu kita camping di sana. Kita lihat pemandangan begitu indah. Sebelah kanan Dapalia, Danau Tondano. Agak ke kiri sedikit Dapalia, kota pelabuhan Bitung. Kong geser sedikit Dapalia Manado Tua dan Bunake. Itu kita pengalaman paling indah kurang lebih 40 tahun yang lalu. Indah. Kita tidak tahu kalau sekarang stop mau Rika di Padang Tete Tanah itu masih ada Dapalia bintang-bintang atau enggak, karena ada polusi, ada macam-macam. Tapi malam hari ini kita lihat semua itu sama dengan bintang. Memang begitu kuat orang Manado. Dapalia seperti bintang menyala. Waduh, ada di sini kumpulan orang berbintang-bintang, ya kan? Pak Roni. Terus ada tapi kakak kelas itu
Sarano tilaan. Dorang ke bintang komang so sampai so bukan di atas, so turun di sini. Bapak Ibu saudara-saudari, saya sebenarnya jarang kumpul dengan orang Nano. Karena kita memang lahir di Gunung Maria Tomohon. Kok besar di sebelah, mulai dari Kajil di sebelah Kuala Jengki, Sindulang. Kalau di Manado dulu ada terkenal Mayor Asia, no di Pelorong itu kita tinggal. Sempat sedikit waktu masa 1 tahun itu ada di Sungai Katigola di Tondano sana. Sesudah itu sampai SMA kita merantau karena mau jadi pastor. Sebenarnya yang mau jadi pastor itu ketua panitia, Pak Ferdinand Lumais. Kita ingat orang itu minting masuk seminari sama-sama. Dia yang dapat terima. Kok kita tidak masuk di seminari. Tapi memang jalan Tuhan bukanlah jalanku. Dia tahu apa yang depan. Kita masuk, dia masuk seminari menengah kan di Kakas-Kasan. Kita masuk SMA 3 di Tumumpa. Tahu nggak SMA 3 di Tumumpa? Arah ke Tuminting ke sana, agak pelosok sedikit. Namun panggilan Tuhan itu lain. Jalan Tuhan bukanlah jalanku. Dia boleh menghantar saya dalam perjalanan hidup panggilan menjadi imam. Sudah 20 tahun jadi pastor, berkarya di Keuskupan Bandung, wilayah Jawa Barat, dan sekarang sebagai pastor kepala paroki di Paroki Santo Marinus Resinda, dan juga mengetuai satu dekanat di beberapa kabupaten, di beberapa gereja Katolik yang ada di beberapa kabupaten di Pantura. Itu perkenalan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita hari ini diajak untuk merenungkan tema tentang penyertaanmu sempurna. Tetapi dasar pemikiran dari pertemuan ini adalah kita merayakan Natal. Tentunya kita mau sehati sepikir dengan gereja Indonesia yang terwakilkan dari PGI dan KWI yang mengambil tema pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang sodengar DP cerita tadi, 3 orang Majus, orang-orang Persia yang dorang kemudian mencari. Orang Persia punya tradisi astronomi, ilmu perbintangan, dan mereka merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa akan muncul pada waktunya. Sehingga mereka kemudian mencoba mempelajari secara lebih dalam apa makna dari ilmu perbintangan yang mereka miliki. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Mereka berusaha untuk menemukan dan mencari bintang itu yang oleh tuntunan bintang di timur itu pada waktunya ketika mereka menyusul, mencari, menemukan sampai ke Bethlehem, menemukan sang bintang itu. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dalam perjalanan menemukan sang bintang itu di bawah tuntunan bintang timur, mereka mengalami berbagai hal di dalam hidupnya. Perjalanan pasti dengan suka duka mereka dari Persia menuju Yerusalem, menuju Bethlehem. Ketika mereka sudah berada di dekat situ, apa yang terjadi? Mereka masuk di tempat yang istimewa. Kemana, Bapak Ibu? Mereka bertemu dengan Raja Herodes. Mereka masuk istana dengan segala
tetapi juga dengan segala keegoisannya. Kalau kita mendengar kisah benar-benar tentang peristiwa 3 sarjana, 3 orang majus ini, di istana mereka mengalami pergumulan berat. Di istana, di antara tawaran kemegahan, tetapi juga di situ ada tantangan berat di dalam kehidupan mereka. Orang-orang di istana, di balik kemegahannya, punya tanggung jawab yang berat. Tetapi di lain itu juga ada hal-hal yang juga di dalamnya orang kemudian berusaha untuk memperjuangkan keinginan pribadi, diri pribadi. Ya, Bapak Ibu, masalah Raja Herodes ini adalah juga persoalan politis. Namanya kalau sudah masuk lingkup istana mana aja, pasti ada urusan politis di dalamnya. Pasti ada keinginan pengakuan diri, ego. Siapakah aku ini? Dan bagaimana aku bisa tetap eksis di dalam kehidupan kemewahan istana itu? 3 raja atau 3 sarjana dari timur ini, mereka dari suasana yang mulai mencari dan menemukan, dalam perjalanan waktu menemukan pergumulan hidup ketika mereka masuk ke istana. Istana, simbol dari kekuasaan, simbol dari keagungan, simbol tak jarang juga ada egoisnya. Namun mereka ingin tetap terus untuk mencari lewat tuntunan sang bintang. Mereka mau berproses, mereka mau juga berhadapan dengan Herodes, mereka juga mau berkumpul dengan diri mereka sendiri, berkumpul dengan orang-orang di sekitar. Kita ingat bahwa Raja Herodes meminta pendapat dari para imam, tokoh-tokoh agama Yahudi, dan tokoh-tokoh masyarakat. Namun pendapat itu bukan untuk kemudian sungguh dengan ketulusan hati menemukan sang juru selamat, sang bayi, sang bintang itu. Tetapi Herodes ada dalam keangkuhan dan keakuan dirinya. Itulah suasana dan gambaran istana. Ketika sarjana dari timur ini, orang majus ini, mereka kemudian mengambil langkah iman untuk tidak berada tetap di dalam istana dengan segala negosiasi yang ada, tetapi mereka berani keluar berpindah tempat untuk kemudian menemukan sesuatu yang lebih indah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sesuatu yang lebih indah itu mereka tidak temukan di istana, tetapi mereka temukan di mana? Mereka temukan di kandang, di tempat yang sederhana, di tempat di mana yang dilayani itu bukan orang-orang yang besar, tetapi kawanan domba, sapi, bebek, dan mungkin yang lain sebagainya. Itulah pencarian mereka untuk menemukan sesuatu yang istimewa. Bukan di istana, tetapi di kandang yang hina. Di mana di kandang yang hina itu ada Yosef, Maria, dan bayi Yesus. Yosef dikatakan di dalam kitab suci seorang yang tulus hati, orang
dengan segala pergumulan dirinya mengambil keputusan untuk menerima Maria sebagai istrinya. Ia laksanakan itu dengan kehendak Allah, bukan dengan dirinya sendiri, kemauan dirinya sendiri. Maria dikatakan dalam kitab suci sebagai wanita yang sederhana, wanita dusun, wanita desa, tetapi sebagai wanita yang saleh, yang mau berbakti kepada Allah. Dia menyatakan diri bahwa aku ini hanyalah seorang hamba. Ketika dia menerima kabar dari malaikat bahwa dia harus mengandung dari Roh Kudus, dia menyatakan diri, siapakah aku ini? Aku ini hanya seorang hamba. Maria memiliki karunia kerendahan hati, yang dimana dia menyadari keterbatasan manusiawinya, tapi mau menjawab kehendak Allah yang besar yang terjadi di dalam dirinya dalam kerendahan hati. Yang terakhir yang ditemukan oleh 3 majus itu adalah Yesus. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah yang berani mengosongkan dirinya untuk merendahkan diri sebagai manusia, tetapi dengan satu tujuan, mengangkat kembali manusia mengalami kehidupan ilahinya sebagai putra dan putri Allah. Yesus mengorbankan kemuliaannya sebagai putra Allah untuk menjadi manusia, agar manusia diangkat mengalami hidup sebagai anak-anak Allah. 3 figur mewakili 3 karakter inilah yang ada di kandang yang hina itu, yang kemudian ditemukan oleh 3 sarjana para majus di dalam jalan mereka menemukan sang bintang yang utama. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua berada di sini dalam rangka perayaan Natal, dalam rangka kunci tahun 2022. Keluarga kerukunan, keluarga Kawanua berkumpul untuk mensyukuri perjalanan dan anugerah Tuhan yang diberikan. Saya sempat searching di umpaman Google. Coba lihat lagi, kerukunan Kawanua. Terus ada satu tulisan yang menarik. Barangkali ini Ibu, itu moto dari Kawanua yang baru ini yang ini Esa Lalan, Esa Toroa. Satu jalan, satu tujuan. Saya melihat ketika saya ini sesuatu yang sungguh menakjubkan, suatu yang membuat bagaimana orang Manado itu menyadari panggilannya, apalagi orang ini di perantauan, mesti berjalan bersama, bergandengan tangan. Supaya apa? Supaya orang sampai pada satu tujuan, kembali sebagai orang-orang yang sungguh menjadi bintang di dalam kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ada sedikit keprihatinan. Walaupun saya percaya selalu ada muncul bintang-bintang, bagaimana generasi-generasi mendatang bisa menjadi bintang-bintang yang cemerlang dari orang-orang Manado yang bisa membangun bangsa ini. Bagaimana Kawanua ini
bilang, kita itu jarang berkumpul dengan orang Nado. Malahan kita lebih banyak berkumpul dengan orang Batak. Iya. Kalau disuruh bahasa Topulu ke kita, orang Tomohon, kita tidak tahu. Tapi kalau disuruh bahasa Batak, kita mengerti. Kalau ada orang Batak di sini yang kawin dengan orang Nado, yang orang bilang Marta Rombo itu menyusuri keturunan, kita paham. Lebih paham kita daripada budaya Manado, karena memang situasi. Karena kita umat lebih banyak juga. Banyak di mana-mana tadi dapat cerita dengan Pak itu banyak orang Batak. Tapi apa? Kalau mereka melihat kita ada kegembiraan, ada rasa bahwa kehadiran kita membawa dan mempersatukan. Maka kita ini, saya ini kalau bertemu di mana-mana, banyak paguyuban orang Batak yang kita hadir, tapi orang memang merangkul. Cuma kita ni mau kondol semua kasih orang paham kan kita. Kalau so iko no, semua tak ika semua. Karena orang persatuan begitu kuat. Dan kita berharap juga orang ini kawanua sungguh menyadari panggilan kita seperti yang dikatakan esalawan esatoruan ini. Bahwa orang semua dipanggil untuk hidup dalam pelayanan persaudaraan. Orang bukan mau cari kenyamanan di istana yang kadang-kala di situ seperti tadi saya katakan ada ego, ada kepentingan pribadi, tetapi orang mencari itu di lingkungan yang lebih sederhana. Belajar dari keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef, dengan semangat ketulusan hati, dengan semangat kerendahan hati, dengan semangat pengorbanan, merendahkan diri, untuk kemudian boleh melayani satu sama lain. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita mau untuk seperti tema yang ditawarkan, subtema yang ditawarkan kepada kita, bahwa penyertaanmu sempurna. Bahwa perjalanan 3 sarjana dari timur itu mempunyai pergumulan-pergumulan sendiri, tetapi mereka senantiasa berserah kepada penyelenggaraan Tuhan. Mereka tahu siapa yang mereka imani dan ia akan menyertai perjalanan kehidupan umat beriman. Maka karenanya kita semua pun diajar untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama Allah, dan Allah itu hadir di dalam setiap pribadi orang Kawanua, orang Manado, yang dimana kita mau belajar rendah hati, kita mau belajar tulus hati, kita mau belajar untuk melayani satu dengan yang lain. Saya percaya bahwa kerukunan keluarga Kawanua ini akan menjadi bintang cemerlang yang membawa sukacita bagi banyak orang. Orang yang ada di perantauan, dan orang yang ada di Manado dan sekitarnya di Sulawesi Utara ini akan merasa sukacita dan kegembiraan terpancar karena orang yang Kawanua ini ada di Manado hidup berukun bersatu menjadi bintang yang menuntun banyak orang mengalami sukacita.